Halo semuanya. Sudah 2-3 minggu ada ramai tanya kami tentang ini, sama ada orang Indonesia bisa masuk ke Malaysia untuk berubat. Ini karena mereka sudah dapat kabar, dapat kabar seorang menteri Malaysia itu bilang Malaysia sudah mau buka untuk orang datang berubat, orang dari luar Malaysia berubat ke Malaysia, ya. Jadi ramailah yang tanya kami. Nah, kami sudah cari informasinya dan ini informasi yang saya terupdate lah dan lebih jelas, ya. Sampai sekarang kami gak bilang apa-apa, kami gak umumkan. Tapi tadi pagi aku dapat yang lebih, informasi yang lebih baru. Jadi, ada beberapa kondisi untuk orang masuk untuk berubat. Ya, yang pertama, orang datang berubat itu hanya bisa ke rumah sakit yang didaftar dengan apa yang kita panggil Malaysia Healthcare Travel Council, MHTC. Jadi itu satu. Dan untuk kalau di Penang yang saya sudah cek, Lam Wai, Hospital Lam Wai, Rumah Sakit Lam Wai, dengan Mount Miriam, Rumah Sakit Mount Miriam, itu tidak termasuk dalam, tidak didaftar dengan MHTC. Jadi maksudnya orang yang mau berubat ke dua rumah sakit ini gak bisa. Jadi kalau rumah sakit Adventist, rumah sakit Gleneagles, rumah sakit Island, Pantai, dan mungkin ada rumah sakit lain yang saya tidak tanya lagi kerana empat ini yang lebih saya tahu orang Indonesia datang berubat. Nah, ini ada didaftar dengan MHTC. Itu kondisi pertama. Jadi orang yang mau datang berubat, mereka harus hubungi rumah sakit itu langsung, dan rumah sakit akan aturkan semua, akan daftar dengan MHTC, akan dapat approval, permisi dari imigrasi. Lepas tu baru setelah mereka atur semua, mereka akan hubungi balik. Nah, itu kondisi pertama. Jadi kondisi kedua itu harus karantina. Sorry ya, ini memang saya buat secara langsung live, ini bukan buat recording yang cantik-cantik. Jadi masih gak biasa. Tapi ini kondisi kedua harus karantina 2 minggu. Karantinanya kalau saya gak salah di rumah sakit. Karantina di rumah sakit. Kalau bukan rumah sakit itu mungkin penginapan yang sudah ditetapkan rumah sakit. Tapi kalau saya gak salah, rumah sakit karantinanya. Jadi 2 minggu. Itu kondisi kedua. Kondisi ketiga itu harus buat tes COVID 3 kali. Pertama kali itu dalam jangka waktu 3 hari sebelum berangkat dari Indonesia. Kali kedua itu bila tiba. Nah, kali ketiga untuk tes COVID itu hari ke-13. Jadi waktu masih dalam karantina lah, ya. Itu kondisi ketiga. Semua biaya ditanggung sendiri. Nah, jadi kondisi keempat, itu yang yang akan mungkin paling kaget lah, ya. Kondisi keempat gak bisa naik pesawat yang biasa. Jadi bukan macam naik seperti yang datang setiap minggu sekali atau apa yang sekarang kan pesawat sudah mula operasi kembali. Jadi bukan bisa naik pesawat gitu. Jadi harusnya naik pesawat yang diatur istimewa untuk orang datang berubat. Seperti di charter lah, harus di charter gitu. Atau kalau enggak private jet pribadi. Ya, gitu-gitu. Jadi kalau gitu kondisi ya
mungkin aku nggak tahu lah, kalian dengar pun sudah, ya udah kalau gitu kan. Aku tadi pagi pun bila saya hubungi Adventist, ya, orang Adventist langsung bilang dengan saya, aku kan bilang saya ini, aku cek lah, mereka bilang nggak ada. Jadi aku bilang, bukankah ada menteri bilang terbuka? Jadi dia bilang iya terbuka, tapi nah kondisi gini, dia bilang kan mesti air ambulance, maksudnya pesawat itu yang untuk istimewa untuk orang datang berobat. Kan itu sudah, aduh, nggak tahu lah gimana ongkosnya kan. Makanya mereka pikir-pikir pun macam mana lah. Jadi dia bilang nggak ada, nggak bisa datang. Jadi Itulah. untuk saat ini belum tahu sampai Ya, kapan. jadi Tergantung dari keputusan pemerintah tempat. Ya, begitulah untuk informasi untuk ya, jadi ini informasi yang terkini lah ya. ya. Makanya kenapa kami mula-mula bila menteri itu bilang gitu, saya dengar ada kalian itu dapat informasi, dari dapat kabar, berita. ada orang sebar dari Malaysia, dari Penang, ada orang sebar informasi menteri ini bilang gitu-gitu. Itu kami, memang benar, berita itu ada, memang itu benar, bukan palsu. syarat-syaratnya ya seperti itu. Tapi kami nggak kabarin kalian semua karena waktu itu Belum semua jelas. nggak jelas. Jadi nggak ada gunanya saya kabarin sesuatu yang nggak jelas. Nah akhirnya dapat informasi seperti ini kan. Semua orang berharap aja, akhirnya nggak masuk akal kan. Jadi bayar ya sabar pesawat aja lah, sudah berapa? masih sabar. Sementara itu saya dengan istri memang sedang pikirkan macam mana kami bisa membantu. Makanya saya baru buka page baru ya. Kalian bisa coba lihat lah ya, yang kami letak, bisa lihat di page ini ya, pribadi Facebook kami, Facebook saya sendiri atau Facebook istri. Kami ada letak yang Admil Health and Beauty. Kalian bisa lihat itu agak apa ya, mau dibilang Bagus untuk kesehatan. bagus lah, memang bagus. Jadi coba lihat baca-baca. Ya, terima kasih lah ya untuk sekarang. Gelap cuma gigi yang nampak.